the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Kenapa sih, Mei? Aduh, belum pesan tiket nih. Besok sudah H1 Lebaran. Gimana nih, nggak bisa pulang? Kan sekarang udah ada aplikasi, kenapa harus bingung mikirin pesanan tiket kereta api? Duh, gimana caranya? Kenapa nih, guys? Ini Mary lo pusing mikirin pemesanan tiket, padahal kan udah ada aplikasi, kenapa harus pusing sih mikirin tiket? Bener banget tuh Mary, kenapa harus dipusingin? Kan sekarang udah ada aplikasi, jadi bisa tiket secara online, nggak kayak dulu itu kan kita harus ke loket, antri panjang, lama pula nunggunya, harus pakai fotokopi KTP dan semacam lainnya. Jadi sekarang kan udah ada aplikasi yang memudahkan kita untuk memesan tiket, jadi nggak usah dipusingin lagi ya, bisa dipesan dari aplikasi yang tersedia gitu. Nah, kalian penasaran nggak sih bagaimana cara kerja dari sistem ini? Nah, di sistem ini kita menggunakan yang namanya ERD, yaitu Entity Relationship. Kalau kalian penasaran, oke, kita jelaskan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ERD? ERD atau yang bisa disebut dengan Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan hubungan antar entitas dalam sebuah database atau sebuah sistem informasi. Dan diagram ini juga membantu dalam proses perancangan dan pemahaman basis data dengan menambahkan entitas berupa objek atau konsep dan juga atribut, yaitu karakteristik entitas dan juga relasi atau hubungan antar entitas secara visual. Tujuan dari ERD ini juga untuk membantu dalam memahami bagaimana berbagai entitas saling berhubung dalam suatu sistem yang memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar tim. Dan ERD ini juga membantu dalam merancang basis data yang terstruktur, efisien, dan mudah dipertahankan. Halo, saya Zaskia akan menjelaskan bagian pertama dari sistem ERD, pemesanan tiket kereta api. Kita mulai dari entitas penumpang yang menyimpan data pribadi pengguna seperti nama, nik, nomor HP, email, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Setiap penumpang mendaftar akun melalui entitas akun yang mencatat username, password, tanggal daftar, dan status akun. Setelah memiliki akun, penumpang bisa melakukan pemesanan tiket. Di dalam entitas pemesanan, tersimpan ID pesanan, tanggal, metode pemesanan, status pesanan, dan siapa yang memprosesnya. Pemesanan ini dikelola oleh admin yang memiliki ID operator dan juga bertanggung jawab atas entitas stasiun. Nah, di entitas stasiun tersimpan informasi nama stasiun, kota, alamat, jumlah peron, dan kode stasiun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua. Admin merupakan entitas yang memiliki akses untuk membuat tiket dan mengelola data pesanan. Entitas tiket ini menghubungkan pesanan dengan data kereta, jadwal, kursi, gerbong, dan harganya. Tiket ini juga bisa terhubung dengan entitas promo yang digunakan untuk memberikan diskon kepada penumpang. Dalam entitas promo ini juga kita mencatat ID promo, tanggal mulai dan akhir, status promo, diskon persen, serta syarat dan ketentuannya. Promo ini juga akan digunakan saat proses pembayaran untuk memotong total bayar. Oke, kita masuk ke tabel pembayaran nih. Tabel pembayaran ini mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh penumpang, mencakup ID pembayaran, ID pemesanan, tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, status pembayaran, dan metode pembayaran. Contohnya seperti transfer bank, e-wallet, dan kris.
Next, kita lanjut ke tabel log aktivitas. Apa sih log tabel aktivitas ini? Tabel ini berisi catatan semua aktivitas penting dalam sistem seperti login, logout, perubahan data, pemesanan tiket, dan pembatalan tiket. Nah, informasinya meliputi ID log, ID user, aktivitas yang dilakukan, serta waktu kejadian. Kita lanjut nih ke tabel jadwal. Tabel jadwal ini mengatur informasi keberangkatan dan kedatangan kereta berdasarkan rute seperti ID jadwal, ID kereta, ID rute, tanggal dan waktu keberangkatan, serta estimasi waktu sampai di stasiun tujuannya. Oke, lanjut lagi, itu ada tabel rute. Jadi ini tabel tuh buat nyimpen jalur perjalanan si kereta. Ada ID rutenya, mulai dari stasiun mana, tujuan akhirnya kemana, jarak tempuhnya berapa kilometer, dan kira-kira butuh waktu berapa lama. Gampangnya ini buat ngatur jalur kereta biar sampai tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Next, tabel kereta. Ini mah tabel utamanya si kereta. Jadi di sini disimpan data ID kereta, nama kereta, jumlah gerbong yang dia bawa, tipe layanannya, kayak dia tuh kereta reguler atau ekspres, sama kapasitas total penumpangnya. Jadi di sini kita tahu si kereta siapa, bawa siapa aja, dan seberapa besar. Next, ada tabel gerbong. Kalau yang ini ngurusi si gerbongnya, isinya itu data tentang ID gerbong, dia nempel di kereta mana, tipenya apa, kayak ekonomi, bisnis atau eksekutif, terus ada berapa kursinya, dan kalau ada fasilitas tambahan juga dicatat di sini, misalnya ada AC, wifi, colokan, dan lain sebagainya. Pokoknya tabel ini tuh buat ngejelasin isi dan kenyamanan si gerbong. Oke, selanjutnya itu ada tabel kursi. Tabel ini nyimpen data tentang kursi yang ada di dalam gerbong kereta. Jadi tiap kursi punya ID sendiri, nomor kursi, terus dia duduknya di gerbong yang mana, dan yang paling penting statusnya tuh available atau udah dipesen. Intinya sih ini tabel buat ngatur siapa duduk di mana biar nggak rebutan tempat. Dalam sistem ini, setiap penumpang hanya memiliki satu akun, dan setiap akun hanya dimiliki oleh satu penumpang. Akun tersebut dapat digunakan untuk melakukan banyak pemesanan. Namun setiap pemesanan hanya berasal dari satu akun. Pemesanan dikelola oleh admin, di mana satu admin dapat menangani banyak pemesanan. Dan setiap admin hanya bertugas pada satu stasiun. Admin juga membuat tiket yang nantinya digunakan oleh penumpang. Satu pemesanan bisa menghasilkan beberapa tiket, namun setiap tiket hanya terkait pada satu pemesanan. Setiap tiket memiliki satu jadwal, kursi, gerbong, kereta, dan rute. Satu pembayaran dilakukan untuk satu pemesanan. Namun promo dan metode pembayaran dapat digunakan oleh banyak transaksi. Penumpang yang menggunakan sistem akan menghasilkan banyak log aktivitas yang tercatat berdasarkan akun mereka. Dalam struktur kereta, satu kereta memiliki banyak gerbong, dan satu gerbong terdiri dari banyak kursi. Kereta juga dapat digunakan dalam beberapa rute, dan satu rute bisa memiliki banyak jadwal keberangkatan.